Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Hesti Hopipah, Elangka Yoga Perdana, Lala Tamala Sutisna, Risma Lestari, Cindy Winata Hakim, dan Sri Badriah akan mempresentasikan hasil observasi pencemaran lingkungan di sekitar rumah. Untuk hasil observasi yang pertama yaitu di sekitar rumah saya, salah satu kegiatan masyarakat masih dilakukan sampai sekarang, yaitu pembakaran sampah secara terbuka yang mengakibatkan adanya emisi. Nah, emisi adalah pembakaran sampah secara terbuka. Pembakaran sampah secara terbuka ini akan menghasilkan gas CO dan CH4 yang paling banyak dihasilkan dari gas-gas lainnya. Pembakaran sampah secara terbuka ini akan menghasilkan pencemaran udara, adanya gas CO dan CH4. Kecamatan Lumbung yang berada di Kabupaten Ciamis ini akan membuang sampah ke tempat tersebut dan membakarnya. Meskipun sampah dipisahkan antara plastik dan botol, namun pengelolaan sampah di daerah Lumbung ini belum berjalan secara maksimal. Nah, hal ini menyebabkan warga sekitar masih mengelola sampah yang dilakukan dengan pembakaran secara terbuka. Solusi dari pencemaran udara atau lingkungan ini yaitu agar masyarakat tidak membakar lagi sampah, masyarakat seharusnya melakukan gotong royong dan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Nah, masyarakat bisa membuat kompos dari sampah organik dan mendaur ulang botol-botol dari sampah anorganik sehingga masyarakat tidak akan membakar sampah lagi. Mungkin dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan rumah saya. Nah, permasalahannya ialah seperti yang nampak di dalam foto, bahwa banyaknya sampah yang dibuang sembarangan sehingga saluran air ini menjadi kotor. Selain itu juga selokan ini sistemnya tidak berjalan dengan lancar. Jadi dalam selokan ini ada penumpukan dalam gorong-gorongnya sehingga air tidak berjalan secara semestinya yang harusnya turun ke bawah, jadi macet di selokan ini. Selain hal itu juga penyebab tercemarnya di sekitar lingkungan rumah ialah meningkatnya pembuangan limbah cair rumah seperti sisa air mandi, air bekas cucian, dan limbah dapur. Seperti yang saya katakan tadi, selokan yang mampet serta kurang pedulinya warga akan kebersihan selokan juga ikut menyumbang pencemaran air ini. Jadi menurut saya solusi yang bisa kita ambil untuk memecahkan pencemaran air ini ialah pertama, membenahi dulu sistem saluran pembuangan air atau selokannya. Misalkan tanahnya dirapikan, batuannya dikuatkan. Jadi apabila mampet itu bisa ditanggulanginya dengan cepat. Selanjutnya ialah melakukan gotong royong dalam membersihkan selokan. Jadi maksudnya itu bisa diadakan gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa bekerja sama, kan enak juga kalau lingkungannya bersih, nyaman, dan asri gitu. Selanjutnya setelah melakukan gotong royong dan membenahi sistem saluran, ialah kita harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan selokan, seperti tidak membuang sampah ke dalamnya dan tidak membuang limbah cair dari dapur itu secara berlebihan, dalam artian apabila limbahnya masih bisa dipakai seperti air bekas cucian beras, itu bisa disiramkan ke dalam tanaman gitu, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pencemaran lingkungan selanjutnya yaitu pencemaran yang ada di sekitar rumah saya, di mana di sini ada salah satu sungai yang sudah tercemar. Nah, fenomena ini tidak aneh lagi karena banyak sekali ditemui di berbagai daerah atau tempat. Nah, untuk di sekitar saya yaitu pencemaran air sungai, di mana dulu sebelum tercemar air sungai ini bersih, tidak ada sampah, kemudian tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Namun
semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya penduduk, air sungai ini mulai tercemar, di mana banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan membuang limbah rumah tangga ke sungai. Selain itu, di sini juga dekat dengan kawasan industri, di mana banyak industri-industri yang membuang limbah ke sungai. Nah, hal ini tidak baik untuk lingkungan karena dapat menyebabkan banjir, yang dimana air akan meluap ke jalan atau ke sekitar masyarakat. Nah, untuk mencegah atau solusi dari pencemaran ini, kita tidak membuang limbah industri maupun limbah rumah tangga ke sungai, karena ini tidak baik untuk lingkungan. Nah, untuk limbah rumah tangga, kita dapat mengurangi penggunaan deterjen atau kita dapat memilah atau memilih deterjen yang ramah lingkungan. Nah, untuk selanjutnya, kita tidak membuang sampah ke sekitar sungai atau ke sungai, karena hal ini dapat menyebabkan banjir. Nah, untuk kebersihan lingkungan atau kebersihan sungai itu sendiri, kita mengadakan kerja bakti untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Dan kita harus mengikuti peraturan pemerintah, di mana kita tidak boleh membuang sampah ke sungai karena akan dikenakan denda atau sanksi untuk hal tersebut, sehingga kita dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dengan baik. Terima kasih. Baik, untuk pencemaran berikutnya adalah pencemaran sampah di lingkungan Pasar Rengas Dengklok, Karawang. Pasar Rengas Dengklok, Karawang merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di Kabupaten Karawang. Pasar Rengas Dengklok, Karawang ini memiliki sejumlah permasalahan, yang salah satu diantaranya adalah penumpukan sampah. Penumpukan sampah di Pasar Rengas Dengklok ini terjadi di sejumlah titik yang menimbulkan bau busuk hingga tercium oleh para pengendara jalan. Selain itu, penumpukan sampah ini juga terkadang berserakan hingga ke ruas jalan utama. Nah, masalah dari penumpukan sampah ini akibat kurangnya perhatian dari pengelola pasar. Hal ini terjadi karena kekurangannya fasilitas yang ada, misalnya setiap harinya hanya ada 2 mobil pengangkut sampah. Jumlah mobil ini tidak sebanding dengan banyaknya sampah yang ada di pasar tersebut. Selain itu, roda sampah yang ada di pasar ini pun masih terbilang minim. Bahkan, satu roda sampah dapat digunakan oleh 4-5 petugas. Selain itu, masalah berikutnya adalah jauhnya jarak antara pasar dengan tempat pembuangan sampah, sehingga tidak semua sampah dapat terangkut. Dan masalah berikutnya adalah masih kurangnya tempat sampah di sekitar Pasar Rengas Dengklok, sehingga terjadinya penumpukan sampah di pinggiran Pasar Rengas Dengklok. Selain menimbulkan bau busuk, sampah-sampah ini juga terkadang menimbulkan banjir pada saat musim hujan tiba. Nah, salah satu solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penumpukan sampah di pasar tradisional Pasar Rengas Dengklok ini ialah membuat rumah kompos. Selain usaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, rumah kompos ini juga menjadi salah satu solusi yang cukup efisien untuk mengurangi penumpukan sampah di Pasar Rengas Dengklok. Meskipun terbilang cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, namun pembuatan rumah kompos ini dapat dijadikan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi penumpukan sampah di Pasar Rengas Dengklok. Nah, rumah kompos ini terdiri dari bak-bak inkubasi, tempat untuk menampung sampah, ruang pencacahan dan mesin pencacah, tempat untuk menampung sampah non-organik, ruang pengemasan, dan mesin pencacah. Rumah kompos ini juga didesain pula saluran-saluran air untuk menampung air lindi
yang keluar dari sampah dan ditampung di bak fermentasi sebelum diolah menjadi pupuk cair. Nah, demikian tadi merupakan permasalahan dan solusi yang ada untuk pencemaran sampah di Pasar Rengas Dengklok Karawang. Baik, selanjutnya adalah pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan rumah Cindy Winata Hakim. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara mengelola limbah kotoran ternak sapi perah. Dalam hal ini, saya mengamati hal tersebut atau permasalahan tersebut di Kampung Karamat RT 2 RW 10, Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Adapun saya mengumpulkan data dengan cara mewawancarai narasumber dan mengambil dokumentasi, di mana narasumber yang diwawancarai adalah Pak Lukman. Hasil pengamatan yang saya peroleh adalah ternak sapi perah selain memproduksi susu, juga menghasilkan kotoran setiap harinya sebagai limbah dalam jumlah yang cukup banyak. Limbah kotoran sapi ini seringkali menjadi permasalahan lingkungan berupa pencemaran udara, dikarenakan baunya yang tidak sedap, terlebih jika dibiarkan menumpuk begitu saja. Menurut Pak Lukman, pencemaran udara akibat limbah kotoran sapi dapat diminimalisir agar tidak terlalu mengganggu masyarakat sekitar. Dengan demikian, bau tak sedap hanya timbul ketika proses pengelolaan limbah berlangsung. Adapun solusi untuk meminimalisir pencemaran udara akibat limbah kotoran sapi yang disampaikan oleh Pak Lukman ialah dengan mengelolanya sebaik mungkin, di antaranya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengelola limbah kotoran sapi untuk diubah menjadi biogas. Proses pengelolaan limbah kotoran sapi hingga menjadi biogas dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan mengumpulkan limbah kotoran sapi yang kemudian dilakukan proses pengenceran hingga tercampur rata dan tidak terdapat gumpalan-gumpalan limbah. Setelah itu, limbah yang telah diencerkan akan dialirkan ke dalam reaktor, di mana secara bersamaan limbah dari reaktor akan keluar melalui pipa dan ditampung dalam bak penampungan. Adapun gas yang terbentuk adalah gas metana. Kemudian ditampung dalam wadah penampungan gas hingga pada akhirnya biogas dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan memasak. Lalu yang kedua, limbah dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Limbah kotoran ternak sapi murni dan juga limbah dari hasil proses pembuatan biogas masih dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dalam hal ini, Pak Lukman menggunakan kedua jenis limbah tersebut di kebun rumput yang beliau miliki. Dan yang terakhir, limbah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak cacing, di mana limbah kotoran ternak sapi disebarkan sebagai pakan untuk cacing pada media cacing setiap 2 hari sekali dan dibiarkan dalam keadaan tertutup selama 3 hingga 4 minggu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan di sekitar rumah saya sendiri, yaitu pencemaran air di irigasi. Irigasi adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Pencemaran irigasi merupakan hal yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Salah satu penyebabnya yaitu adalah dengan banyaknya sampah-sampah yang menumpuk akibat masyarakat membuangnya ke irigasi. Seperti limbah deterjen, kotoran manusia, dan limbah rumah tangga lainnya. Dan karena irigasi berdekatan dengan jalan raya, tidak sedikit warga ketika berkendara selalu membuang sampah sembarangan pada irigasi.
itu seperti sudah menjadi kebiasaan ketika berkendara, semisal saat memakan makanan ringan, si bungkus plastiknya itu langsung dibuang ke pinggir jalan. Lalu si plastiknya akan tertiup angin dan masuk ke dalam irigasi. Hal itu menyebabkan airnya pun menjadi keruh dan warnanya menjadi hijau. Dan terkadang terdapat bau yang tidak sedap. Dan untuk solusinya, pertama mengingatkan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menyediakan tempat sampah yang terbuat dari semen di pinggir irigasinya, dan pemerintah desa sesekali melakukan kegiatan bersih-bersih untuk mengatasi pencemaran air. Biasanya pemerintah juga melakukan pengunitan seperti pengedukan irigasi dengan unit agar si irigasinya itu lebih dalam untuk menghindari banjir, karena biasanya kalau banjir itu airnya bakal ke jalan, itu bakal membahayakan pengendara. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.